Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G Akuntansi Biaya kelas 423 yang beranggotakan Anissa Nurrahmadini, Iputu Fajar, dan Sarah Latifah. Di sini kami akan membahas tentang Responsibility Accounting and Cost Control Traditional View. Di sini kami akan merincinya menjadi beberapa bagian. Jadi, sistem akuntansi yang baik tidak hanya menentukan biaya produk dan laba periodik secara akurat, tetapi juga mampu membantu manajer dalam mengendalikan biaya dan memperoleh laba. Biaya dan laba yang ditimbulkan dari suatu aktivitas harus dilaporkan ke manajer. Outputnya berupa laporan biaya atau laba kepada penanggung jawab aktivitas. Pandangan tradisional yaitu orang-orang yang punya akses ke aktivitas terkait, maka harus bertanggung jawab atas pemakaian sumber daya di aktivitas tersebut. Tujuan dari Responsibility Accounting dan Cost Control yaitu menyediakan manajemen alat kontrol biaya, fokus biaya yang dikendalikan yaitu biaya internal atau biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan, bukan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Ilustrasi yang pertama yaitu Departemen Maintenance PT Bambang melakukan pemeliharaan terhadap Departemen Fabricating, Assembly, dan Power. Data yang diketahui yaitu budgeted fixed cost sebesar Rp150.000, budgeted variable cost sebesar Rp20 per jam pemeliharaan, actual cost sebesar Rp245.000. Di sini, Departemen Maintenance menggunakan single rate untuk tarifnya. Aktivitas aktual dan yang dianggarkan yaitu seperti tabel di bawah ini. Langkah 1 menentukan tarif. Di sini fixed cost sebesar Rp30 yang didapatkan dari budgeted fixed cost sebesar Rp150.000 dibagi dengan budgeted hours sebesar Rp5.000. Lalu ditambah dengan variable cost sebesar Rp20, sehingga total tarifnya menjadi Rp50. Langkah 2 menentukan biaya yang dibebankan, applied cost. Jadi, actual maintenance hours dikali dengan tarif sebesar Rp50. Didapatkan applied cost-nya sebesar Rp230.000. Langkah 3 menentukan total variance dari applied cost dengan actual cost-nya. Actual cost sebesar Rp245.000 yang didapatkan dari data sebelumnya, dikurangi dengan applied cost sebesar Rp230.000, sehingga variance yang didapatkan sebesar Rp15.000. Langkah 4 menentukan idle capacity variance dari budgeted dengan applied fixed cost-nya. Budgeted fixed cost-nya sebesar Rp150.000, dikurangi dengan applied fixed cost yaitu dengan tarif Rp30 dikali 4.600 dari actual maintenance hour. Sehingga didapatkan Rp138.000, sehingga idle capacity variance-nya sebesar Rp12.000. Langkah 5, analisis variance. Variance sejumlah Rp15.000 merupakan unfavorable karena dianggap merugikan. Aktualnya lebih besar ketimbang yang dianggarkan. Yang kedua, dalam hal ini variance senilai Rp12.000 dibebankan ke Departemen Maintenance karena merupakan idle capacity atau selisih karena tidak dipakainya fixed cost sesuai yang dianggarkan. Dia akan menjadi sunk cost atau biaya tertanam, sehingga berapapun jumlah jam aktualnya, fixed cost yang sudah dianggarkan tidak akan balik. Maka ketika aktualnya tidak mencapai target budgetednya, itu menjadi beban biaya Departemen Maintenance. Tiga, sisanya senilai Rp3.000 salah siapa? Rp3.000 disebut sebagai spending variance, terjadi karena inefisiensi Departemen Maintenance, kenaikan biaya overhead, atau salah menganggarkan overhead. Biaya-biaya yang keluar harus dipertanggungjawabkan oleh manajer Departemen Maintenance. Ilustrasi 2.
Departemen Power menyediakan listrik untuk Departemen Fabricating, Assembly, dan Maintenance. Data yang diketahuinya berupa budgeted fixed cost sebesar Rp50.000, variable cost sebesar Rp0,1 per kilowatt-hour, actual cost sebesar Rp75.000. Karena jumlah listrik yang digunakan controllable by user, maka Departemen Power menggunakan dua tarif. Applied fixed cost didasarkan pada maksimum kilowatt hours yang disediakan, sedangkan applied variable cost didasarkan pada kilowatt hours aktual. Daya listrik maksimum dan penggunaan aktualnya yaitu seperti tabel di bawah ini. Angka 1 menentukan tarif. Tarif untuk variable cost sebesar Rp0,1 per kilowatt-hour, tarif untuk fixed cost sebesar Rp50.000 dibagi dengan maksimum kilowatt hours yang tersedia yaitu 250.000, sehingga tarif untuk fixed cost sebesar Rp0,2 per kilowatt-hour. Langkah 2 menentukan biaya yang dibebankan atau applied cost. Di sini maksimum kilowatt hours yang tersedia dikalikan dengan tarif untuk fixed cost yaitu sebesar Rp0,2, sehingga didapatkan applied fixed cost-nya sebesar Rp50.000. Lalu aktual kilowatt hours digunakan dikalikan dengan tarif untuk variable cost sebesar Rp0,1, sehingga didapatkan applied variable cost sebesar Rp23.000, sehingga total applied cost-nya sebesar Rp73.000. Angka 3 menentukan total variance dari applied cost dengan actual cost-nya. Actual cost sebesar Rp75.000 yang bisa kita lihat dari data yang diketahui, lalu dikurangi dengan applied cost sebesar Rp73.000, sehingga variance yang didapatkannya sebesar Rp2.000. Langkah 4 menentukan idle capacity variance dari budgeted dengan applied fixed cost-nya. Budgeted fixed cost sebesar Rp50.000 dikurangi dengan applied fixed cost yang didapatkan dari tarif Rp0,2 dikali dengan Rp250.000 sehingga didapatkan Rp50.000, sehingga idle capacity variance-nya sebesar Rp0. Langkah 5, analisis variance. Yang pertama, variance sejumlah Rp2.000 merupakan unfavorable karena dianggap merugikan. Aktualnya lebih besar ketimbang yang dianggarkan. 2. Dalam hal ini, idle capacity variance-nya adalah 0, sehingga total variance yang dihasilkan semuanya adalah spending variance. 3. Biaya-biaya dipertanggungjawabkan oleh manajer Departemen Power. Responsibility Reporting merupakan suatu program yang mencakup seluruh manajemen operasi. Pada siapa divisi akuntansi, biaya, atau anggaran menyediakan bantuan teknis dalam bentuk laporan pengendalian periodik. Tujuan menurut pandangan tradisional: 1. Memotivasi orang untuk mencapai kinerja yang tinggi. 2. Menyediakan informasi yang berguna untuk manajer dalam rangka pertanggungjawaban. Adapun karakteristiknya yaitu sesuai dengan struktur organisasi, format konsisten, tepat waktu, reguler, mudah dipahami, cukup detail, membandingkan budgeted cost dengan actual cost, dapat dianalisis, dinyatakan dalam unit maupun rupiah. Terima kasih.